dari fatwa para sahabat dan juga penjelasan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka mempelajari fikih Islami melalui pemahaman para ulama salaf ini adalah jalan yang selamat dibandingkan memahaminya menurut akal kita sendiri. Ini yang dimaksud dari mengedepankan dalil dibanding akal. Yang dimaksud adalah mengedepankan dalil dengan pemahaman para ulama salaf dibandingkan menggunakan pemahaman kita sendiri. Adapun tidak menggunakan akal sama sekali dalam memahami dalil, ada amrun mustahil. Ya, dan itu bukan yang dimaksud. Yang dimaksud adalah menggunakan akal kita disesuaikan dengan bagaimana para generasi salaf memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemarin kita sudah sampai pada berkaitan dengan doa kunut, ya, doa kunut yang mana ada secara umum doa kunut maftuh, ya, doa kunut itu dibuka di dalam Islam. Antum bisa memilih doa apapun untuk dibaca di dalamnya. Akan tapi ada beberapa doa yang afdal, ada beberapa doa yang afdal, dan kalau bisa jangan ditinggalkan. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Mengapa? Karena asarnya warid, ya. Ada asar yang khusus menyampaikan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih doa tersebut di doa kunut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Dan hidayah kita kemarin sudah sampaikan. Yang dimaksud hidayah di sana adalah hidayatul ilmi wa hidayatul amal, ya, hidayah al-irsyad wa taufiq. Hidayah dalam memahami Quran dan Sunnah, dan hidayah dalam mengamalkannya. Itu dia hidayah yang kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seorang muslim jangan hanya memilih salah satunya saja, hanya fokus pada ilmu dan meninggalkan amal, atau hanya fokus pada amal dan meninggalkan ilmu. Karena cenderung pada salah satunya saja akan menyebabkan seseorang masuk dalam golongan orang-orang yang seharusnya dijauhi, sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, ghairil maghdub, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Mereka yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Wadhdall, mereka yang tersesat, mereka yang beramal saja tapi tanpa ilmu. Maka yang hanya modal semangat saja beramal tapi tidak mau belajar, mereka belum berada di jalan yang lurus. Juga sama bagi mereka yang hanya fokus pada ilmu saja dan jauh dari amal, maka mereka belum berada di dalam jalan yang lurus. Nasallallahu taufiq wassadad. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan taufik, kemudahan untuk berada di jalan yang lurus. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Wa afini itu fi'il amr, ya. Afi, afa, yu'afi, afi, ya, afini. Ya Allah, berikanlah aku mu'afat, ya. Apa itu mu'afat? Kemarin kita sudah sampaikan apa itu mu'afat. An yu'afiyakallahu minan nas wa yu'afiyahum minka. Mu'afat adalah menjadikan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan agar manusia tidak terganggu dengan keburukan kita, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terdampak dengan keburukan manusia. Ya, kita seringkali hanya fokus ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta keselamatan, ya, meminta perlindungan. Di bayangan kita itu adalah kita orang baik dan sekitar kita adalah orang yang buruk. Ya, gambarannya selalu seperti itu ketika kita sedang berdoa. Ya Allah, lindungilah aku dari manusia. Ya Allah, lindungilah aku dari fulan dan fulan. Kita selalu merasa kita itu orang baik. Betapa buruknya akhlak seorang muslim di zaman akhir ini ketika dia merasa dia orang baik, sehingga selalu meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala hanya satu saja, yaitu berlindung dari keburukan
manusia. Dia sedikit sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah lindungilah manusia dari keburukanku. Sedikit ya kita berdoa seperti itu. Maka ini adalah doa yang beliau sallallahu alaihi wasallam pilih agar kita sadar bahwasanya yang buruk itu bukan cuma orang di sekitar kita. Kita pun juga orang yang buruk. Ya, dan itu tanda kebaikan ketika seorang muslim mampu mengerti bahwasanya dia itu orang yang buruk. Itu adalah sebuah langkah yang maju. Mengapa? Karena ketika seorang muslim tahu dia orang yang buruk, maka dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kalau seorang hamba sudah bertaubat nasuha, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara sampai ila akhir ayat. Orang yang bertaubat inilah orang-orang yang akan menang. Inilah orang-orang yang dijadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung yaumul qiyamah ketika yaumul hisab menerima catatan buku. Catatan amal paling banyaknya adalah istighfar. Ini orang yang paling beruntung ya. Sedangkan kita kebanyakan itu menyangka sudah baik, diri kita sudah baik, kemudian berharap ketika membuka catatan amal apa? Wah, sholat tarawih nggak pernah putus, puasa wajib selalu. Kita membayangkan seperti itu. Padahal belum tentu satu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sederhana untuk diterima Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah hamba yang tahu dirinya buruk, sehingga mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar atas segala kekurangannya. Segala kekurangan dalam menjemput hidayah, dalam beramal kurang, dalam mencari ilmu kurang, itu semua perkara yang perlu dan patut kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika membaca wa'afini fiman afait, ya Allah berikanlah kepadaku muafat, lindungilah manusia dari keburukanku dan lindungilah aku dari orang-orang di sekitarku. Itu doa yang sangat baik. Wa tawallana fiman tawallait, ya. Al-wali ضد العدو man talaitu syai' idza i'tanayta bihi aw min walituhu idza lam yakun bainaka wa bainahu wasithah. Nah, ada dua makna dari tawalla. Wa tawallana, tawalla yatawalla, tawalla. Wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah, ada dua makna ya. Tawalla di sana ada dua makna. Yang pertama dari kata idza tanaita bihi, peduli ya. Tawalla dari kata wali, orangnya adalah wali ya. Wali antum mungkin makna yang paling dekat istilah wali santri ya. Sering dengar istilah wali santri ya. Wali santri itu yang ngapain kira-kira? Tugasnya wali santri ngapain? Tugasnya wali santri bayar sekolah ya kan, menyiapkan keperluannya sekolah, kemudian menanyakan di sekolah belajar apa saja ya, kemudian memperhatikan tumbuh kembangnya, diberikan gizi yang baik ya, suplai makanan yang halal, kemudian juga ditambah dengan vitamin-vitamin dan itu tugasnya wali ya. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawallana fiman tawallat, ya Allah urusilah aku ya, pedulilah dengan aku, berikanlah aku kecukupan. Fiman tawallat, sebagaimana engkau telah mencukupi orang-orang sebelum kami, orang-orang soleh sebelum kami, engkau sudah arahkan hidup mereka, engkau selamatkan jalan hidup mereka, engkau jadikan mereka orang-orang yang selamat. Tolong urusi aku seperti engkau mengurusi orang-orang sebelumku. Tolong arahkan aku seperti engkau mengarahkan orang-orang sebelumku ya. Yang kedua selain makna inayah adalah maknanya qurbah ya. Wali tawalla itu ada dua makna, inayah dan qurbah. Qurbah idza lam yakun bainaka wa bainahu wasithah ya, wasithah. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawallana fi man tawallait, kita meminta ya Allah jadikan aku hamba yang dekat denganmu ya, sehingga aku tidak perlu perantara dalam berdoa kepadamu, sehingga aku tidak perlu berharap kepada makhluk, sehingga aku tidak perlu meminta tolong kepada makhluk. Izinkan aku menjadi hamba yang dekat denganmu
Ya. Jadi tawalla wa tawallana fi man tawallait, kata tawalla dari kata wali di sana, ya, waliya yali itu memiliki dua makna. Yang pertama inayah, wali itu orang yang peduli, inayah yang ngurusin, ya. Yang kedua qurbah, dekat, ya. Jadi ketika kita berdoa wa tawallana fi man tawallait, ya Allah urusilah aku, arahkanlah aku, dorong aku ke tujuan yang benar, dorong aku menuju keselamatan. Dan makna yang satunya adalah dekat. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang dekat denganmu, yang selalu ingin dekat, yang selalu ingin mendekat. Maka ini doa yang sangat penting untuk diucapkan seorang hamba dalam doa kunutnya. Nah, wa barik lana fima a'tait. Ini muhim, ini doa yang sangat penting, ya. A'taita bimakna an'amta, ay an'amta. Wa barik lana, barakah itu artinya apa? Bertambahnya kebaikan. Barakah artinya apa? Bertambahnya kebaikan. Iya, bertambahnya kebaikan, ya. Subutul khairi wa ziyadah, yaitu kebaikan yang ada dalam hidup kita tidak hilang dan kalau bisa bertambah. Kan itu keinginan kita kan begitu, ya. Ya, sudah punya satu pengen dua. Apa itu? Sudah punya satu pengen dua, sudah punya dua pengen tiga, sudah punya tiga pengen empat. Apakah itu? Anak-anak biasanya, ya. Sudah punya anak satu pengen dua, sudah punya anak dua pengen ini hal yang biasa, ya. Bukan berarti ketika ingin dua terus yang pertama hilang. Kita ingin subutul khair, yang baik pertahankan dan ingin bertambah dan berkembang, ya. Wa barik lana, ya, butuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala tabaraka. Allah yang zat yang maha berkah, zat yang sumber segala keberkahan itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat tepat seorang muslim mengharapkan kebaikan itu dari orang. Kita kadang mengharap kebaikan dari orang, ya. Kita berbuat baik kepada manusia, berharap dia memperlakukan kita sama dengan kita memperlakukan dia. Hasilnya seringkali terbalik, ya. Kita berikan kebaikan, dia berikan pengkhianatan. Nah, itu hal yang biasa. Kenapa? Karena manusia tidak punya keberkahan dalam zatnya, ya. Kullu bani Adam khata', ya. Semua bani Adam itu pandai berbuat salah dan tukang berbuat salah. Maka kalau Anda mengharapkan kebaikan dari orang, Anda salah alamat, ya, salah tempat. Kalau ingin mengharapkan kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang tabarakar rahman, maha pengasih lagi penyayang, dan zatnya penuh dengan keberkahan, sumber kebaikan dan sumber keberkahan. Maka ya Allah, wa barik lana, berkahilah bagi kami fima a'tai, terhadap hal-hal yang sudah Engkau berikan kepada kami, ya. Mengapa? Karena beberapa nikmat itu tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan seringkali nikmat yang Allah berikan itu justru membuat kita semakin jauh. Paling sederhana nikmat handphone, ya, nikmat teknologi smartphone, nikmat mesin pencari informasi, ya, mesin pencari info, itu semua nikmat. Tapi hasilnya kebanyakan muslim memanfaatkan hal-hal tersebut untuk yang melalaikan atau untuk yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masing-masing menjawab untuk dirinya sendiri. Ya, tidak perlu dijawab untuk menghukumi orang lain. Wah, fulan ini berarti termasuk yang enggak berganda. Ini adalah untuk menghukumi diri kita sendiri. Ya, maka ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkahilah terhadap hal-hal yang Engkau berikan kepadaku. Maksudnya adalah, ya Allah, jangan sampai perkara ini justru membuat aku semakin buruk, membuat aku semakin jauh, membuat aku semakin bodoh, membuat aku semakin malas. Akan tapi jadikanlah nikmat-nikmat yang ada di sekitarku ini membuat aku semakin semangat untuk tadi apa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat supaya Allah Subhanahu wa taala mengurusi urusan kita, membantu urusan kita, memberikan inayahnya kepada kita semua. Ya, maka penting meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kita setiap salat, ya, setiap salat mengucapkan sebuah doa, ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ali kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Ali Muhammad di sana yang dimaksud adalah siapa? Pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hanya keluarganya saja? Pengikut, ya. Wa yaumal qiyamati wa adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan ala fir'aun, ya. Itu bukan cuma keluarganya saja yang diazab Allah Subhanahu wa taala kemudian tenggelam di lautan, itu bukan hanya keluarganya Firaun tapi seluruh bala tentaranya. Maka semua kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu masuk dalam doa akhir dalam salat, ya, at-tahiyyah, ya. Baik. Wa qina syarra ma qadait. Kemudian doa berikutnya, ya Allah, jauhkanlah kami dari keburukan takdir yang Engkau sudah tentukan. Memang Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir yang buruk. Gimana? Wa qina syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabaraka rabbana wa ta'ala. Apa maksud wa qina syarra ma qadait? Ya Allah, lindungilah kami dari keburukan takdir yang sudah Engkau tuliskan. Bagaimana antum memahami itu sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memiliki sifat zalim kepada hamba-hambanya? Apa yang antum kira-kira bisa luruskan di sini pemahaman kita tentu. Wa qina syarra ma qadait. Apa yang dimaksud di sana? Ya Allah, lindungilah kami dari keburukan yang sudah Engkau tuliskan. Oke. Berarti takdir Allah ada yang buruk, gimana? Ya, silahkan. Tapi ini tetap kita minta dilindungi dari itu, dijauhkan dari itu. Waqina, lindungilah, jauhkanlah kami. Berarti kita tetap minta dijauhkan dari takdir yang baik juga. Katanya tadi buruk itu di mata kita, tapi baik di mata Allah. Berarti ini takdir baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam doa ini kita minta dijauhkan dari takdir tersebut juga tuh. Hanya takdir buruk di mata kita. Padahal takdir buruk di mata kita itu gimana? Balik lagi situ lagi. Baik. Keburukan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu adalah keburukan yang sudah pasti, yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburukan azab yaumal qiyamah itu keburukan menurut manusia dan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas enggak? Ya. Kalau keburukan di dunia itu buruk di mata kita, bisa jadi, tapi baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang itu. Tapi syarru ma qadait, keburukan sudah Engkau ditentukan, itu adalah keburukan yang hak murni buruk, yaitu azab yaumal qiyamah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab yaumal qiyamah. Berarti maksudnya minta dimudahkan jadi orang baik. Minta dimudahkan dalam berjalan, menempuh perjalanan hidup agar menuju jalan yang baik. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Engkaulah yang maha membuat keputusan dan tidak ada satupun yang bisa mengintervensi atau mengganggu gugat keputusanmu, ya Allah. Innahu la yadhillu man walait. Sungguh tidak akan pernah hina orang yang dekat denganmu. Yang dimaksud adalah tidak akan hina di mana? Dunia atau akhirat? Nyatanya di dunia para sahabat ada yang secara status sosial masih orang rendahan. Ya, tidak dipandang sebelah mata, bahkan masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada seseorang yang seandainya kalau minta tolong itu tidak pernah dibantu,
Ya, seandainya bertemu orang tidak pernah dilihat, walakin idza aqsama 'ala Allah la abarrahu. Tapi ada orang-orang yang begini, ya. Kalau bertamu pintu tidak dibuka, kalau minta tolong tidak ada orang nolong, kalau lewat selalu dipandang sebelah mata. Walakin idza aqsama 'ala Allah la abarrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang ini bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan kabulkan permintaannya, ya, atau orang-orang yang mustajab doa-doanya. Menunjukkan banyak orang soleh yang kondisinya di sosial itu hina, ya, di dalam sosial itu, dalam masyarakat sosial itu hina. Maka yang dimaksud tidak akan hina orang yang dekat denganmu itu adalah kehinaan di mana? Di akhirat. Ya. Jadi jangan dikira ketika kita dekat Allah Subhanahu wa taala kemudian pasti jadi orang kaya, pasti duitnya banyak, pasti punya mobil, pasti rumahnya besar, pasti masna wa thulatha wa ruba. Ya, itu adalah ciri-ciri orang dekat dengan Allah. Sama sekali tidak. Sama sekali itu bukan cirinya. Ya. Karena kalau kita mengira bahwasannya Allah pasti akan membuat orang yang dekat itu kaya raya, ya salah tempat, ya. Faman talaba dunya bid-din, kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, faqad akhta. Barang siapa mencari dunia dengan agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah salah jalan. Ya, agama Islam tidak pernah menjamin itu. Pasti Anda kaya, nggak pernah bilang begitu. Dan sejak zaman para sahabat, banyak para sahabat yang wafat dalam keadaan miskin. Nggak ada masalah. Ya, Islam tidak bicara akan menyelamatkan dunia Anda. Islam itu berjanji akan menyelamatkan akhirat Anda semua, insyaallah taala. Innahu la yadhillu man walad. Ya Allah, meskipun aku hina di dunia ini, aku bertemu orang-orang meremehkanku, aku minta tolong orang, nggak ada orang nolong aku, aku berkunjung ke rumah orang, pintunya tidak dibuka untukku, atau di zaman sekarang saya WA nggak dibalas, saya telepon nggak diangkat, ya, saya yakin kehinaan ini hanya sementara di dunia, dan nanti yaumul qiyamah kondisinya akan terbalik. Ya. Hamba-hamba yang selama di dunia sering dihinakan oleh orang, maka mereka yang tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pasti Allah akan angkat derajatnya, dan semuanya akan terbalik, dan akan nampak yang hak dan akan jelas yang batil. Ya. Innahu la yadhillu man walait. Maka ketika antum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tolong pisahkan jauh-jauh antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Ya. Karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan adalah kenikmatan akhirat. Faman talaba dunya bid-din, barang siapa mencari kenikmatan dunia dengan agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah salah jalan. Lah ada orang hijrah, kemudian setelah hijrah bisnisnya tambah lancar, yaitu rezeki yang sudah Allah tuliskan. Karena ada juga orang yang hijrah, setelah hijrah bisnisnya tambah turun, yaitu juga rezeki yang sudah Allah tuliskan. Ya. Maka jangan sampai kita membandingkan keberkahan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan hal yang sifatnya materi dunia, bukan itu ukurannya, ya. Wala ya'izzu man 'adait, ya. Dan tidak akan pernah mulia orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, memusuhi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, tidak akan mulia orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud mulia dunia apa akhirat ini? Jelas akhirat. Karena banyak orang kafir yang hidupnya mulia, iya kan? Banyak orang kafir hidupnya mulia. Bahkan waktu kemarin rame-rame pilkada, ya, pilkada yang dewan-dewan itu namanya pil apa sih? Pileg, ya, pileg. Rame-rame pileg, ya, ada orang kafir pakai pakaian muslim, pakai peci, datang ke pondok pesantren, santrinya pada salaman semua. Berarti mulia enggak? Mulia di dunia. Boleh ente di dunia mulia karena punya fulus, enggak ada masalah, biasa. Itu enggak usah heran. Ya. Tapi doa kunut menjelaskan itu semua. Wala ya'izzu man 'adait. Tenang saja, kondisinya pasti akan terbalik nanti yaumul qiyamah. Ya.
Tublas sarair, semua rahasia akan terungkap, nggak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Yang mukmin siapa, yang kafir siapa, yang mulia siapa, yang hina siapa, akan terjadi sebenarnya yaumal ya. Kalau dunia pasti banyak terbolak-baliknya ya, banyak orang yang taat tapi kondisinya hina di masyarakat ya, banyak orang yang maksiat kondisinya mulia di masyarakat ya. Itulah hidup di dunia. Sya'fid dunia, kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dunia itu aturannya orang jelas ya. Antum nggak akan bisa menebak kenapa hikmahnya kok dia maksiat tambah sugih. Antum jangan masuk ke sana ya. Permasalahan takdir itu Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Jangan terlalu ta'ammuk mendalami takdir, karena itu bisa menyebabkan hamba keluar dari iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas dunia itu sya'ath, acak-acakan ya, acak-acakan, tidak teratur ya. Jangan dikira ada apanya ya, ada antum bisa mengatur gitu seakan-akan ada tuh apa si motivator kalau ada islaminya tuh istilahnya apa ya, ya motivator islami lah ya. Mereka membuat judul apa namanya, utang lunas, kemudian apa ya, ada efek apa ya, ada cara untuk mendapatkan dunia itu, ada caranya gitu, intinya gitulah ya. Seperti kalau ente mau beli mobil itu punya parkiran dulu, kemudian latihan nyuci dulu, latihan nyetir dulu, itu namanya dulu banyak bikin kayak gitu loh ya. Punya motor beli helm dulu, beli jaket dulu, mancing. Mancing ya, mancing. Itu ada istilah jualan flyer itunya, promosinya itu kayak gitu. Lupa, efek-efek kita ada ininya. Hukum apa namanya, daya tarik apa? Antum carilah istilah itu, rame itu. Ya magnet rezeki lah, istilah magnet rezeki, betul, magnet rezeki. Seakan-akan Allah bisa diatur, seakan-akan Allah bisa diatur oleh manusia. Nggak bisa ya. Buktinya para sahabat itu orang soleh semua kok ya. Bahkan para ulama sepakat udul, mereka itu disepakati keadilannya dalam membawa kabar dari Nabi Muhammad SAW. Dalam ibadahnya, dalam ilmunya, akidahnya nggak ada para sahabat kemudian akidahnya menyimpang, itu nggak ada. Kalau menyimpang ya keluar ya dari manhajnya para khulafaur rasyidin. Adapun yang mengikuti khulafaur rasyidin, insyaallah al-mahdiyin, mereka diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya mereka wafat dalam keadaan miskin, wafat dalam keadaan bahkan jauh dari manusia, tidak ada yang kenal ketika beliau wafat ya. Banyak sekali kisah-kisah orang-orang saleh di zaman tersebut yang pasti ya, la yadhillu manual, meskipun di dunia hina ya. Wafat antum misalnya nanti menua di sebuah kampung yang nggak ada yang kenal sama antum ya, antum menjadi kaum yang tersisihkan. Apa janji Nabi SAW, doa Nabi Muhammad SAW, wala la yadhillu manual, tidak akan pernah hina selama-lamanya orang yang dekat denganmu. Kalaupun di dunia ini hina, pasti nanti akan mulia. Dan wala ya'izzu, tidak akan mulia orang yang tidak mengikuti jalan meskipun di dunia mulia, nanti dia akan menjadi orang yang hina ya, pasti seperti itu. Wala ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala, engkaulah yang maha berkah, segala kebaikan itu berasal darimu dan akan kembali kepadamu, dan hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mengikuti syariatmu. Wa ta'ala, yang maha mulia, maha tinggi. Nah, rawahu Ahmad at-Tirmidzi wa hasanahu min hadits al-Hasan bin Ali qala. Kenapa doa ini dipilih? Perhatikan ya. Dari Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, "'allamani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri wa laysa fi." Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku doa ini untuk dibaca di kunut witir. Ya, jadi bukan aku mendengar Nabi membaca, bukan, tapi Nabi mengajariku. Ya, berarti ini sunnahnya perbuatan Nabi atau perkataan? Perkataan lebih kuat dibandingkan perbuatan.
Ya, maka spesialnya doa ini adalah langsung diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperintahkan untuk diucapkan di kunut witir. Jadi kalau ada orang meninggalkan kunut witir, meninggalkan doa ini pada kunut witirnya, maka dia sudah meninggalkan sesuatu yang sangat penting, doa yang sangat penting yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada cucunya Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Walaysa fihi wa la ya'izu man adih. Nah, riwayatnya ikhtilaf, tidak ada masalah. Wa fi akhirih wa sallallahu ala Muhammad. Nanti di akhir doa witir ditutup dengan wa sallallahu ala Muhammad. Nah, doa yang kedua itu dari yang pertama ya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi'afwika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thanaan 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini doa yang kedua yang sebaiknya dihafal. Rahul khamsah an Ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dhalika fi akhir witrihi wa ruwatuhu thiqat. Naam. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa ini di akhir witirnya. Berarti ini sunnah perkataan atau perbuatan? Perbuatan, di bawahnya doa yang tadi. Ya, lebih kuat doa yang tadi, semuanya baik. Ya, semuanya baik. Tapi doa ini dua-duanya adalah doa yang khusus warid, memang datang dalilnya pada qunut witir. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allahumma, ya Allah, aku berlindung dari murkamu dengan mengharap ridhamu. Ya. Wa bi'afwika min 'uqubatik. Ya, dan aku berlindung dari hukumanmu dengan ampunanmu. Wa bika minka, dari segala kerasnya azabmu dengan rahmatmu. Jadi kita mengharap ridha Allah atas murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud kira-kira? Kita mengharap perlindungan Allah, mengharap perlindungan ridhonya Allah atas murkanya Allah. Apa yang dimaksud kira-kira? Ipin gue maksudnya pipin. Biar mudeng, nggak ngerpas macam mudeng. Ya, mudeng hatinya betul-betul mengucapkan, paham betul. Pipin. Apa yang membuat Allah ridha apa? Apa tiba-tiba senang deleng antum, ya Allah, wajahnya berseri-seri terus Allah tiba-tiba ridha sama antum? Apa tiba-tiba Allah murka tiba-tiba karena antum mukanya kayaknya lagi sumeng terus Allah murka? Apa kayak gitu? Apa ada penyebabnya? Ada asbab ridha, ada asbab yang menyebabkan Allah ridha, ada asbab yang menyebabkan Allah murka. Ketika seorang berdoa, ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu atas murkamu, itu yang dimaksud apa kira-kira? Tadi sudah kasih kunci loh. Allah ridha kalau hamba itu taat kepada perintahnya dan menjauhi larangan. Maka cara berlindung dari murkanya Allah Subhanahu wa taala jadi orang baik, udah gak ada jalan lain. Lalu apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kira-kira? Ya, berbuat kesalahan, gak ada lagi. Apa kesalahan yang dimaksud? Menyimpang dari jalan yang lurus. Menyimpang dari jalan yang lurus itu adalah jauh dari ilmu atau jauh dari amal atau jauh dari dua-duanya, sudah jelas semuanya. Ya. Maka orang yang ingin berlindung dengan amal baik itu adalah orang yang mendekat, orang yang ingin mendapatkan perlindungan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu mendekat kepada ilmu dan amal. Ya. Supaya meskipun kita sudah mendekat kepada ilmu dan amal, pasti ada yang kurang. Mau sekenceng apapun pasti kurang. Ilmu kita kurang, amal kita kurang. Tapi paling tidak dengan segala kekurangan itu kita berharap Allah tetap memandang wajah kita dengan wajah yang ridha kepada kita. Allahumma amin. Baik. Wa bi'afwika min 'uqubatik. Dan kami berlindung dengan ampunanmu terhadap azabmu. Ya. Kita sudah sampaikan tadi bahwa kullu bani Adam khata', semua dari kita pasti berbuat kesalahan. Maka yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala selain mencari ilmu, beramal saleh, harus bertobat. Ya. Karena uqubah
hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa dihapuskan dengan bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dosa yang berkaitan dengan manusia. Banyak orang yang hanya bertobat urusan dengan Allah saja, tapi sedikit yang bertobat dari kesalahan berurusan dengan manusia. Padahal itu yang lebih berat. Ya, dan kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasannya seorang syahid pun bisa terhalang masuk surga hanya karena masalah hutang. Maksudnya pas jihad orang sempat nyaur hutang. Lo kan orang sempat memang langkah waktu, langkah duitnya gue nyaur, masa orang mlebu surga. Yang dimaksud yang mana? Yang dengan sengaja menunda-nunda. Ya, menunda-nunda layil wajid zulmun, kata Nabi SAW. Orang yang punya kemampuan untuk sadaduddain, untuk menutup hutangnya, kemudian sengaja menunda tanpa ada hajat yang penting, maka itu kezaliman. Itu yang dimaksud menghalangi seseorang masuk dalam surga. Wa bi'afwika min uqubatik, ya. Maka kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas yang sudah berlalu, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hakul adami. Dan yang lebih berat adalah hakul adami. Mengapa? Karena ampunan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bergantung pada ampunan pemilik hak tersebut. Kalau pemilik haknya memaafkan, maka Allah akan ampuni. Ya. Tapi kalau pemilik haknya meminta haknya, maka Allah akan berikan haknya. Dan yang berat kalau itu terjadi yaumal qiyamah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Uang sudah enggak kepakai, harta benda enggak bisa untuk menyaur lagi. Yang tersisa hanyalah amalan saleh yang akan diambil. Dan yang paling bahaya kalau terjadi pada hubungan kerabat dekat, orang tua dan anak, suami dan istri. Dengan itu antum paham ayat Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi layu. Aku takut ketemu bapakku, aku takut ketemu ibuku, aku takut ketemu istriku, aku takut ketemu anakku. Karena banyak hak mereka yang sudah aku lalaikan selama aku hidup. Ya. Dengan itu antum paham bahwasanya betul-betul masalah kezaliman terhadap hak orang itu jangan mikir jauh-jauh. Pikir yang paling dekat saja. Ya. Antara ayah, ibu, kakak, adik, anak, istri berarti suami. Makanya hati-hati. Ya, untuk suami istri kita persingkat saja. Ya, untuk suami kewajibannya adalah untuk urusan dunia berkaitan dengan hak istri. Ya, nafkah. Jangan main-main masalah nafkah. Ya, kemudian hanya mencari secukupnya menurut dia, tapi tidak melihat secukupnya menurut istrinya, dipaksa untuk ngikutin dia, kemudian pakai istilah apa yang mau diajak susah, itu nggak boleh. Ya. Ketika anda ngambil seorang wanita, mengorbankan seluruh hidupnya loh buat khidmah, ya, setiap lahiran bertaruh nyawa, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan standar nafkah adalah kebiasaan orang tuanya dalam memberi nafkah. Jangan sampai menikah justru tambah susah. Buat apa? Lebih baik bertahan dengan bapaknya saja. Ya, dia akan hidupnya bahagia. Maka untuk masalah nafkah jangan pernah meremehkan, ya. Dan membuat istri ngikutin keinginan kita itu fatal. Ya, dia punya standarnya sendiri, kita punya. Anda boleh susah, Anda boleh makan. Ya aku tak tahu tempe juga aku jenengan. Ya, jangan paksakan pasangan hidup kita ngikuti apa yang kita tidak boleh, itu zulm, tidak boleh. Ya, tapi seperti apa biasanya? Oh, satu pekan sekali orang tuanya biasa memberi makan yang ya sedikit enak lah, ayam bakar, ikan bakar, ya. Jangan sambal toge, tahu tempe, sambal toge. Ya antum sebulan setahun orang apa lah antum. Mana segak uyah dok, kayak di medsos itu ada video punya tabungan 2 miliar pak. Soalnya ngirit makan nasi garam sama kerupuk. Ya, cuma makan nasi garam sama kerupuk, dia punya tabungan 2 miliar. Ya. Ya kalau antum mau punya tabungan 2 miliar silahkan makan nasi garam sama kerupuk. Ya.
dia nggak sempet nabung, bisa nabung 2 miliar wafat ya, terus ngelih sepanjang urip ya, tabungannya rebutan nah, ya. Sekarang balik, istri jangan main-main masalah khidmah ya, wajibnya istri adalah khidmah. Istri boleh nuntut, aku nggak mau makan yang kamu sajikan, aku pengen itu, boleh loh. Jangan ente orang bersyukur. Contohlah Fatimah binti Rasulullah. Kalau saya Fatimah, kamu jadi Ali dulu, baru boleh ngomong begitu. Kamu jihad di luar, ya, kamu dakwah, kamu bunuh orang-orang kafir, kemudian menegakkan agama Rasulullah Muhammad SAW. Silahkan bicara begitu. Ya. Ali bukan, Utsman juga bukan, ya. Masuk gorong-gorong, kemudian dia adalah Amirul Mukminin seperti Umar katanya. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Jadi istri boleh untuk mengatakan saya tidak mau makan ini, nggak usah baper, nggak usah tersinggung. Aku mempunyai dia, tidak bisa begitu. Itu haknya dia. Antum harus penuhi. Ya. Yang penting nggak berlebihan. Aku nyeluknya makan nang kebuline Ustadz Khalid Pasalamah, datang mari Jakarta di sit, ya berlebihan. Ya yang seada-adanya, yang wajar-wajar. Begitu juga, ya suami punya hak untuk meminta khidmah dari istri, dan hukumnya jangan main-main masalah khidmah kepada suami. Sekedar minta disiapkan pakaian ketika pulang ke rumah. Aku ketika pulang ke rumah minta wis siap kabeh, ya, baju untuk tidur, celananya, pakaiannya, handuk, air hangat, itu nggak usah lah kayak bayi disiapkan kabeh. Lah apa-apa bisa ada bayi tua, malah jadi kayak gue istilahnya bocok gue bayi tua isoroleh kayak gue, nggak boleh bilang begitu ya, itu nggak boleh buat main-main. Kalau minta begitu haknya dia, memang penuhi. Gentenan ya, aku pengennya ini, silahkan ya. Kalau masing-masing tahu posisinya tuh enak kok sebenarnya ya. Yang membuat gak enak itu karena masing-masing nggak tahu posisinya ya. Pengennya suami itu nggak banyak nuntut masalah khidmah, yang suami pengennya istri nggak terlalu nuntut masalah nafkah. Wah, ini bakal banyak mengalami masalah rumah tangga yang begini ya. Masing-masing tahu posisinya, masing-masing tahu kewajibannya, insyaallah taala akan selamat sampai tujuan. Baik. Wa bika minka la nuhsi thana'an 'alaik, dan kami berlindung kepadamu darimu. Wah, itu apa gue? Berlindung kepadamu darimu. Gimana maksudnya? Aku berlindung kepadamu ya Allah dari engkau. Aku berlindung kepada engkau dari engkau. Ini pimpin maksudnya. Pimpin kira-kira maksudnya. Ini tiga ini tadi. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi'afwika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an. Wa bika minka, ini tiga doa ini ya. A'udzu bika biridhaka min sakhatik wa bi'afwika min 'uqubatik wa bika minka, ini sama maknanya. Ya, maknanya sama, tapi cara mengungkapkannya yang berbeda, dan itu merupakan fasahah, itu merupakan keindahan dalam bertutur kata. Makna yang diinginkan sama, tapi diucapkan dalam kalimat yang berbeda ya. Wahai istriku, kamu tuh istri yang nurut, kalau diperintah tidak pernah ngelawan. Padahal pada nurut diperintah nggak pernah ngelawan, sama enggak? Sama. Tapi perlu untuk tambahkan, lebih indah nggak? Sama. Doa ini tiga-tiganya sama maknanya ya. A'udzu biridhaka min sakhatik wa bi'afwika min 'uqubatik wa bika minka, ini intinya sama, tapi diucapkan dalam lafaz yang berbeda, menunjukkan keinginan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan adab dalam bertutur kata ya. Atau misalnya antum memuji orang, masya Allah antum rajin banget taklim, antum mampu meluangkan waktu untuk belajar, kan pada baik padahal ya. Antum udan-udan mangkat, pada baik kan. Ini tiga hal intinya sama, tapi diungkapkan dalam beberapa lafaz, menunjukkan adab yang baik dalam berdoa. La nuhsi thana'an 'alaik, kami tidak mampu menghitung pujian yang layak kami berikan kepadamu ya Allah ya. Anta kama athnaita 'ala nafsik, yang paling tahu hak pujian yang sebenarnya untukmu hanyalah engkau. Adapun kami hamba hanyalah semampunya, tapi
Enggak ada satupun hamba yang mampu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang hak. Pasti kurang. Pasti pujian kita selalu kurang dari yang harusnya Allah Subhanahu wa taala terima. Tayyib. I'tirafun bil ajzi 'anil thana, maka kita harus mengakui pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita itu selalu kurang, ya. Jangan pernah merasa sudah cukup memuji Allah Subhanahu wa taala atau kita sudah menjadi hamba yang bersyukur, ya. Sungguh orang yang bersyukur itu merasa selalu kurang rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tertipu itu merasa sudah cukup rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waradun ilal muhit ilmuhu bikulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Nah, hadisnya tadi sudah kita jelaskan. Sahabat Ali mendengar Nabi Muhammad SAW mengucapkan doa ini. Kemudian ditutup dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian masuk ke dalam rukun salat yang berikutnya. Nah, lima rawat Tirmidzi an Umar ad-du'a mawqufun baina as-sama' wal ard. La yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyik. Sesungguhnya doa itu mauqufun, berhenti di antara dunia, di antara bumi dan langit. La yas'adu minhu, tidak ada yang naik. Hatta tusalli ala nabiyyik, sampai engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersalawat di dalam doa itu adalah salah satu faktor menyebabkan doa seseorang dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan faktor yang lain sangat banyak. Insyaallah kalau antum nanti belajar atau sudah pernah mungkin ya, sudah pernah belajar kitab Ad-Dawa, di sana banyak sekali menjelaskan tentang istijabah doa. Salah satu hal yang disampaikan oleh penulis Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala adalah pengetahuan terhadap makna doa tersebut. Ya, sehingga antara lisan dan hati itu saling menguatkan dan memberikan makna yang sebenarnya dari doa tersebut. Itu salah satu yang membuat ijabah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berdoa tapi tidak tahu makna yang seperti doa yang kita sebutkan tadi. Masih banyak orang yang berdoa dengan ini setiap kunut subuh. Ya, ada kunut subuh hukumnya apa nanti akan sampai insyaallah. Membaca doa ini, tapi apakah mereka paham kalimat yang keluar dari lisannya isinya apa? La yustajabu du'aun min qalbin ghafil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin doa diijabah kalau hatinya tidak ngerti apa yang dia ucapkan. Dari situ kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, itulah mengapa para sahabat salatnya lama dan kuat satu malam suntuk. Salah satunya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mampu menghatamkan Quran dalam satu malam. Salatnya panjang. Kenapa? Karena mereka salat dan hatinya hidup bersama salat mereka. Sedangkan kita salat tapi hati kita tidur. Oleh karena itu pengen cepat selesai kemudian pulang segera naik ranjang atau kasur. Karena sejak salat hatinya sebenarnya sudah tidur. Itu perbedaan yang sangat mencolok antara generasi salaf dan generasi khalaf. Tayyib. Wa yamsahu wajhahu biyadayhi. Nah, ini masalah yang cukup ini ya, gesekannya cukup keras, bahkan dituding masalah ini termasuk ciri khas salafi, ciri khas ahlus sunnah wal jamaah atau salafi adalah tidak mengusap wajah ketika berdoa. Ya, beliau mengatakan disunahkan mengusap wajah setelah berdoa dengan kedua telapak tangannya. Idza faragha min du'aihi huna wa kharij as-salah, di dalam salat yaitu pada kunut, witir, dan di luar salat. Li qauli Umar, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, hadis akhrajahu Tirmidzi yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi ad-du'a lam yahuddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi ad-du'a, kalau mengangkat tangan dalam doanya, ya, lam yahuddahuma, tidaklah tangan itu turun kecuali mengusap wajahnya dengan kedua tangan terlebih dahulu. Diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi. Baik, hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dan sebenarnya hadis ini dhaifkan bukan hanya oleh beliau. Sejak pada generasi salaf banyak para ulama yang mendhaifkan hadis ini, enggak ada masalah. Ya,
Akan tetapi tidak semua hadis kemudian satu sanadnya dhaif, amaliyahnya langsung kita batalkan, tidak. Lihat dari hadis yang lain terlebih dahulu. Riwayat dari para sahabat sangat banyak, riwayat dari para tabi'in sangat banyak, riwayat dari tabi'ut tabi'in sangat banyak. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram, kitab andalan salafi. Wah, ya enggak, kitab paling sahih. Pokoknya kalau ada kajian salafi harus ada kitab Bulughul Maram. Dia harusnya baca asar ini, kemudian baca kitab Subulus Salam. Ya, Subulus Salam itu syarah dari Bulughul Maram, syarah apa maning? Ya, karya Imam As-San'ani. Pensyarahnya mengatakan dalil ini menunjukkan disyariatkannya, ya, disyariatkannya mengusap wajah setelah berdoa. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasannya hadis ini dhaif. Ya, hadis ini secara sanad dhaif, tapi riwayatnya sangat banyak. Ya, wa kathratu turuqihi taqtadi al-husn. Beliau yang mengatakan, tapi banyaknya riwayat dan jalur tentang mengusap wajah setelah berdoa membuat hadisnya bukan dhaif, naik kepada derajat hasan, atau yang sekarang dikenal hasan li ghairihi. Dan ini adalah amaliyah yang disunnahkan oleh mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah dan Malikiyah dan Hanafiyah dan jumhur fuqaha. Ya, jumhur fuqaha termasuk di dalamnya 4 mazhab, semuanya sepakat bahwasannya disunahkan untuk mengusap wajah setelah berdoa. Dalilnya dhaif, beberapa sahih. Dan ketika dikumpulkan dan juga dengan riwayat para sahabat, amaliyah mereka menunjukkan hadisnya bukan dhaif tapi hasan. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong adalah penulis kitab Bulughul Maram. Jadi yang andalannya adalah kitab Bulughul Maram. Harus perhatikan perkataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Taib, rahimahullah ta'ala. Wa yaqulul imam Allahumma hdina, ketika imam membaca doanya Allahumma hdina fiman hadait, amin. Makmum wa yu'minu makmumun in sami'ahu, kalau makmumnya dengar. Karena makmum kan kadang ada musola yang softnya cuma 1, ada yang softnya sampai 100 misalnya. Ketika imamnya kunut, mungkin mikrofonnya mati, ya, sedang perawatan jaringan listrik di kelurahan tersebut. Pas kunut mikrofonnya mati, ya. Yang mengucapkan amin yang mana? Wa yu'minu makmun in sami'ahu, kalau makmum mendengar doanya maka dianjurkan untuk mengamin. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Taib. Wa yukrahu qunutuhu fi ghairil witri, adapun membaca kunut di selain salat witir, ya, maka hukumnya makruh. An Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abi Darda radhiyallahu anhum, banyak sekali yang berfatwa tentang makruhnya kunut selain witir. Berarti termasuk kunut apa? Kunut subuh. Dalam fatwa Imam Ahmad dihukumi makruh. Padahal apa? Beliau mengatakan, lihat ya, dari Sa'id bin Jubair minat tabi'in, dari golongan tabi'in, ya. Qala asyhadu anni sami'tu Ibnu Abbas yaqul, aku usyhidu, ya, aku bersaksi, sesungguhnya aku mendengar guruku, yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaqul, pernah berkata, innal qunut fi salatil fajri bid'atun, ya, sesungguhnya qunut pada salat subuh itu bid'ah. Nah, akan tetapi dalil yang menguatkan itu pun banyak, ya, menguatkan kunut di waktu subuh juga banyak. Dalilnya sahih juga ada, bahkan beberapa dari Sahih Al-Bukhari. Akan tetapi seperti biasa, Imam Ahmad itu tidak hanya melihat dalilnya saja. Dalil kunut subuh ada dalam Sahih Bukhari. Taib, bagaimana amaliyah para sahabat, bagaimana amaliyah para tabi'in? Kalau memang terjadi, kata Imam Ahmad, pasti
sudah dinukil oleh para sahabat dengan jumlah yang sangat banyak. Kenapa dalil kunut subuh cuma sedikit? Padahal Nabi SAW sholat di depan para sahabat. Pertanyaannya, kenapa dalil kunut subuh cuma sedikit? Harusnya banyak, ya, harusnya jalurnya banyak. Karena yang sholat di belakang Nabi itu banyak. Ya, kenapa riwayatnya sedikit? Ya, ini terlepas dari khilaf. Ya. Maka untuk menengahi itu, Imam Ahmad mengambil kesimpulan hukum. Para ulama Hanabilah menganggap bid'ah yang dimaksud Imam Ahmad di sana adalah bid'ah lil karahah, bukan bid'ah lil tahrim. Efeknya apa? Efeknya ketika antum jadi makmum. Ya, kalau antum makmum ketemu imam yang kunut, itu dia efeknya. Kalau bid'ahnya lil tahrim, harus antum tinggal. Antum harus sholat di tempat lain. Ya, tapi Ahmad mengatakan bukan, bid'ahnya bukan haram, bid'ahnya sampai hanya ke tahap makruh. Mengapa? Karena dalil penguatnya banyak juga. Tapi Ahmad tidak hanya melihat itu, beliau melihat fatwa para sahabat. Dalam menghukumi dalil Quran dan Sunnah harus dilihat juga pemahaman para sahabat. Itu cirinya Imam Ahmad. Ya. Beliau melihat fatwa para sahabat, lihat fatwa para tabi'in, bukan hanya sampai tabi'in, sampai tabi'ut tabi'in. Ya, bagaimana mereka menghukumi kunut subuh? Kebanyakan dari mereka tidak mengamalkannya dan menghukumi justru makruh. Ya, makanya Muhammad mengambil hukum tengah, makruh, bukan haram, tapi makruh. Mengapa? Dalil pendukungnya pun sangat banyak. Ya. Illa an tanzila bil muslimin nazilah, kecuali kunut subuhnya karena kaum muslimin sedang mendapatkan musibah atau kunut nazilah. Ya. Ghairat ta'un, tapi musibahnya apa dulu? Covid-19, Covid-20, Covid-25, ya kan? Siapa tahu nanti ganti-ganti. Adapun musibahnya ta'un atau virus yang mewabah, maka tetap itu tidak menyebabkan disyariatnya kunut nazilah. Mengapa? Karena wabah itu terjadi di zaman Nabi, wabah terjadi di zaman para sahabat, dan tidak ada kunut nazilah disebabkan wabah. Ya, maka kalaupun terjadi sesuatu pada kaum muslimin, ya, waktu yang berat atau musim yang peperangan dan lain sebagainya, maka disyariatkan kunut nazilah. Adapun karena wabah maka tidak. Fa yaqnutul imamul a'zam istihbaban fil faraid, maka dibolehkan untuk dilakukan kunut nazilah pada salat-salat yang wajib, ghairal jumu'ah, kecuali salat Jumat. Salat Jumat wajib, tapi tidak ada kunut nazilah di dalamnya. Karena apa? Karena tidak ada dalilnya. Wa yajharu bihi fil jahriyah. Nah. Wa man itamma biqanitin fi fajrin, barang siapa yang menjadi makmum pada imam yang kunut pada fajr, ya, kunut salat subuh. Taba'al imam wa amman, ya, itu fatwa Imam Ahmad, maka Anda tetap mengikuti imam dan mengaminkan doanya. Mengapa? Karena dalil-dalil untuk mengikuti imam itu dalil-dalilnya yakin. Sedangkan untuk meninggalkan hanya karena kunut subuh ini dalil-dalilnya mukhtalaf atau keraguan. Tidak mungkin yang yakin ditinggalkan karena sesuatu yang meragukan. Maka ikuti imam karena itu yakin. Ya. Kemudian masalahnya khilafiyah sejak zaman salaf. Ini bukan masalah khilafiyah baru. Jangan diperbaharui terus setiap tahun pertanyaannya kunut subuh. Enggak ada perkembangan sama sekali. Tanyanya itu terus. 1000 tahun yang lalu udah selesai loh. Ditanya lagi. Ini yang tanya paham enggak sih ketika dijelaskan sebenarnya? Ya. Takon maning. Ya. Ini penjelasan sudah selesai 1000 tahun yang lalu. Masih dijadikan masalah, bahkan dijadikan ciri salafi. Kalau salafi itu tidak kunut subuh, kata siapa? Imam Malik kunut subuh, Imam Syafi'i kunut subuh, dalilnya banyak, dari Sahih Bukhari pun ada. Tapi kebanyakan yang tidak itu sebenarnya mengikuti fatwa Imam Ahmad, ya, atau yang mereka dulu ketika belajarnya dari Saudi Arabia, yang mana fikihnya adalah Hambali. Tapi mereka menutupi itu seakan-akan cari ilmu sendiri, ya, seakan-akan, padahal mereka hanya mengikuti fatwa guru-guru mereka yang mempelajari kitab-kitab Hanabilah. Baik.
Wa yaqulu ba'da witrihi, setelah selesai salat witir salam membaca subhanal malikil quddus thalathan wa yamuddu biha sawtahu fi thalithah. Yang ketiga subhanal malikil quddus dipanjangkan. Ya, yang pertama biasa subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, ya, panjangkan sampai 5 atau 6 harakat. Nah. Baik, kemudian berikutnya salatut tarawih, ya, salat sunnah berikutnya adalah tarawih sunnah muakkadah, hukumnya sunnah yang ditekankan. Summiyat bidzalika li'annahum yusalluna 4 raka'atin wa yatarawahuna sa'atan ay yastarihun. Nah, dinamakan tarawih kenapa? Karena di tengah-tengah salatnya ada momen istirahat. Ya, jadi dahulu istirahatnya setelah 4 rakaat. 2 rakaat salam. Kalau antum melihat di mana? Di Saudi Arabia, Mekah, Madinah. 2 rakaat pertama salam langsung berdiri. Ya, tidak ada duduk lama dulu kemudian tidak. 2 rakaat salam berdiri, 2 rakaat salam baru istirahat sebentar. Jadi istirahatnya itu ketika sudah sampai 4 rakaat. Nah. 20 rakaah. Sekarang kita bicara tentang jumlah rakaat pada salat tarawih. 20 rakaat. 5 rawa Abu Bakar Abdul Aziz fi Syafi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi syahr Ramadan 20 rakaah. Ya. Bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dahulu yusalli fi syahr Ramadan, salat di bulan Ramadan 20 rakaah. Salat apa? Tarawih sebanyak 20 rakaat. Hadisnya sahih atau dhaif? Hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Akan tetapi mana? Kenapa? Kok boleh dijadikan hujah kira-kira kenapa? Ada pendukung. Hah? Karena amalan sahabat 1 2. Kalau antum tahu 20 rakaat itu fatwanya Hanafiyah, fatwanya Malikiyah, fatwanya Syafi'iyah, fatwanya Hanabilah, jumhur fuqaha dan 4 mazhab di dalamnya sepakat di 20 rakaat dan boleh lebih dari itu, tidak kurang dari itu. Ya, Malikiyah melihat sampai 30 rakaat lebih karena penduduk Madinah, kata Imam Malik, dahulu salat tarawihnya segitu. Dan beliau tinggal di zamannya siapa? Imam Malik. Tabi'ut tabi'in, ya, bukan kita. Di zamannya Pak Tabi'in, ya, Pak Tabi'in. Kalau kita beliau di zaman tabi'ut tabi'in beneran. Kalau kita zamannya tabi'in, kalau mau Tegalan tabi'in, ya, tabi'in. Tabi'ut tabi'in dapat dari mana? Dari para tabi'in, muridnya para sahabat. Enggak ngarang mereka, salat 30 rakaat lebih enggak ngarang, 36 rakaat. Adapun di 20 mereka sepakat itu adalah batas paling sedikit, tidak kurang dari itu. Salat tarawih tidak dikatakan tarawih sampai di 20 rakaat. Adapun lebih maka dibolehkan. Ya. Jumhur fuqaha dan 4 mazhab di dalam. Dalilnya ini, penguatnya apa? Penguatnya hadis sahih. Disepakati semua ulama, salafi dan bukan salafi. Ya. Biasanya salat tarawih 8 itu cirinya salafi, yang 20 bid'ah. Ya. 8 adalah cirinya salafi, 20 bid'ah, apalagi lebih dari itu, bid'ah haram, dolal, ya. Dolal mudil katanya. Baik. Hadisnya disepakati seluruh ulama salafi dan non salafi. Hadisnya sahabat Umar, ya, radhiyallahu anhu, memimpin salat tarawih di zaman khilafah beliau. Berarti zaman khilafah beliau itu makmumnya para sahabat bukan? Para sahabat. Salat tarawih 20 rakaat dan tidak ada satupun yang protes. Tidak ada satupun, mau golongan sahabat kecil, sahabat besar, ahlul badr, ahlul uhud, semuanya sepakat dan gak ada satupun mengatakan izin Amirul Mukminin, Nabi biasa 8 jenengan pinten. Tidak ada satupun protes. Dan mereka biasa begitu loh. Para sahabat yang ahlul ijtihad, ahlul ilmi itu tidak diam terhadap kemungkaran.
Seperti sahabat Ibnu Abbas ketika salah memahami ayat tentang mut'ah, bahwasanya itu sudah mansuh hukumnya. Sahabat Ali tidak tinggal diam, kamu salah, ayat itu masih ada tapi hukumnya mansuh. Ya, para sahabat biasa seperti itu. Jadi kalau kata para ulama, diamnya sahabat, apalagi sahabat-sahabat yang ahlul ilmi, ya seperti Zaid bin Thabit, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan lain, para Mu'adz bin Jabal, para ahli ilmunya, para fuqaha sahabat, itu kalau sampai diam menunjukkan kebenaran, namanya ijma' sukuti. Ijma' sukuti. Oleh karena itu para ulama mengatakan diamnya seluruh sahabat dan tidak ada satupun pengingkaran di dalam tarawih sebelumnya maupun setelahnya. Setelahnya bisik-bisik, dan ini 20 tarawih akan nemen. Ya jujur salah, Umar salah. Nabi bulu, Umar 20 bid'ah ke. Ya. Umar menyelisih sunnah, bukan salafi. Ya, seandainya sahabat Umar tinggal hari ini, mungkin beliau akan dikeluarkan dari salafi. Ya, akan dicoret kakak salafi, nggak ada nama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nggak ada, tidak termasuk salafi, bid'ah. Ya, harus ditahdzir. Ya, namanya termasuk ulama-ulama sesat mungkin. Ya. Karena apa? Menyelisih hadis Nabi, bukan menyelisih, kita yang nggak paham. Ya, Nabi SAW ketika salat tarawih 8 rakaat, beliau sih sudah sampaikan, beliau kalau mengamalkan suatu amalan di hadapan orang banyak, beliau akan memilih yang paling ringan. Tapi beliau kalau salat sendiri itu kakinya sampai bengkak, jangan tanya rakaatnya berapa. Antum 100 rakaat mungkin belum bengkak loh kakinya loh. Ya benar, dengar rakaatnya sangat banyak. Beliau SAW kalau salat malam nggak ada orang lihat, justru banyak. Ya. Oleh karena itu memahami baiknya tarawih berapa rakaat, gunakan pemahaman para sahabat, mereka yang lebih paham. Yang dimaksud 8 itu asal tarawih itu 8. Lalu ketika sahabat Umar beristihad sampai ke 20, itu bukan tidak ada sebabnya, ada hadisnya. Tapi kan hadisnya dhaif menurut Anda. Nyatanya sesuai dengan perbuatan para sahabat, berarti tidak dhaif. Hadis dhaif secara sanad belum tentu dhaif secara hakikatnya. Cara membuktikannya gimana? Ada nggak hal lain yang sahih? Kalau ada berarti dhaif tersebut sahih. Yang sahih belum tentu hadis Nabi, bisa jadi ijma' sahabat terhadap hadis Nabi. Ijma' sahabat terhadap hadis Nabi. Jadi hadis yang dhaif tapi dikuatkan dengan ijma' para sahabat. Apa kata Nabi SAW? La tajtabi'u ummati ala dhalalah. Para sahabatku tidak mungkin sepakat dalam kesesatan. Pasti mereka kalau sampai sepakat, karena sahabat itu, apalagi yang golongan fuqaha, itu kalau ada yang salah pasti ngomong, nggak mungkin diam. Ya. Mereka akan saling mengingkari kalau ada kesalahan. Tapi kalau sampai diam semua, sepakat terhadap suatu hal, maka itu bukan kesesatan melainkan kebenaran. Oleh karena itu ijma'nya para sahabat itu adalah memiliki ilmu yakin. Ya, dikatakan qat'iyyud dilalah. Dalil kalau sampai ada ijma' sahabat itu qat'iyyud dilalah, antum tidak perlu lihat dalil yang lain. Kalau sampai sahabat ijma' itu sudah final keputusannya. Ibaratnya keputusan MK, Pak. Tidak bisa dibanding, tidak bisa dikasasi putusan MK. Itu ijma' sahabat itu kayak putusan MK. Ya. Sudah, kalau sahabat ijma' itu selesai sudah, berarti pemahamannya berarti sudah benar. Nyatanya sahabat seluruhnya ijma'. Ya. Tapi berarti yang 8 boleh, nggak ada masalah. Ya, karena itu asal salat tarawih. Tapi bukan berarti yang 20 kemudian bid'ah dan sesat, itu jelas kesalahan besar. Mengapa? Berarti dia menuduh sahabat semuanya diam terhadap kemungkaran. Wah, bahaya sekali dong. Menyesatkan seluruh sahabat, membid'ahkan 20 rakaat tarawih, berarti menganggap para sahabat sepakat di atas kesesatan. Tidak boleh. Itu fatwa yang paling tidak boleh. Salah satu fatwa yang sesat adalah menyesatkan amalia sahabat, apalagi ijma'nya para sahabat. Maka kita ambil jalan tengah, 8 silahkan, yang 20 sunnah, jangan dibalik. 20 nggak apa-apa, yang sunnah 8 kebalik Anda. Ya. Karena Nabi SAW mengamalkan 8 supaya para sahabat tidak memberatkan diri mereka.
Jadi jangan sampai sholat tarawih itu memberatkan diri. Tapi ketika para sahabat tahu bahwasanya Nabi SAW pernah sholat 20 rakaat, mereka mengambil itu. Sanadnya dhaif betul, tapi para sahabat ijma'nya tidak bisa dianggap sebelah mata. Karena itu qat'iyyud dilalah. Itu dalil yang maknanya tidak perlu dicari dari dalil yang lain. Itu ijma'nya para sahabat. Baik. Berarti bagaimana? Tahun ngarep ice sholatnya 20 rakaat. Aku makmum. Pokoknya aku makmum bae. Terus. Jadi ala fahmi salafis saleh. Ya, Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kan begitu. Giliran dikasih fahmi salaf, aduh, lemas. Baik, tuf'alu raka'ataini fi jama'atin ma'al witri. Dilakukan 2 rakaat karena termasuk dalam dalil salatul laili masna. Naam. Fi jama'atin, salatnya dilakukan salat berjamaah ma'al witri bil masjid, dilakukan di masjid bersama dengan salat witirnya juga. Awal lail, yang afdal adalah di awal lail, di awal malam. Beda dengan kalau di luar bulan Ramadan ya. Di luar bulan Ramadan itu salat isyanya diakhirkan kalau mampu, kalau memang satu kaum itu sepakat mengakhirkan salat isya afdal. Tapi bulan Ramadan tidak, sebaiknya di awal malam. Salat isya di awal malam, kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih. Wal afdal wa sunnatiha, dan juga diberi jarak untuk menunaikan salat sunnah ba'diyah isya. Ya, diberi jeda untuk menunaikan salat sunnah ba'diyah isya. Jangan terlalu dekat jaraknya. Fi Ramadan, na'am. من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلىها ليالي وصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجز عنها. Nabi SAW dahulu tidak 1 bulan penuh salat tarawih di masjid, ya, tapi ada beberapa hari yang beliau salat tarawih di rumah. Mengapa? Karena ada alasannya. Seperti itulah Nabi SAW. Kalau amalannya dilihat orang, pasti akan mengambil yang paling ringan. Aku takut kalau aku melazimkan 1 bulan penuh di masjid, salat tarawih akan menjadi wajib bagi kalian. Nah, Ana Umar jama'an nas, wa fil Bukhari ana Umar jama'an nas ala Ubay bin Ka'ab fa shalla bihim at-tarawih. Nah, jadi salat tarawih berjamaah itu juga 1 bulan penuh sunnahnya sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, ditulis baginya pahala 1 malam penuh. Nah, baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan enggak? Baik, fadhal. Di sini kita mengambil juga ketika yang membaca surat Al-Mulk. Pertanyaannya ketika yang membaca Al-Mulk kita memakan amin. Sama. Iya, yang dimaksud mengaminkan adalah tadi, amin kan doa. Dengan doa itu disunahkan mengangkat kedua tangan. Nah, kalau imamnya ngangkat, kalau imamnya nggak ngangkat ya nggak. Jadi ngikuti imam, tabi'il imam, salat seperti itu. Tadi sini dulu, silakan. Salat sunnah iftitah sebelum tarawih ada. Secara berjamaah tidak ada dalilnya. Kalau berjamaah tidak ada dalil. Dalam mazhab Hanabilah nggak ada, tapi nggak tahu itu dapat dari mana. Mungkin ada. Ya kita berkhususan mungkin ada. Tapi dalam fatwa Imam Ahmad tidak ada salat tarawih diawali 2 rakaat ringan sebelumnya, nggak ada. Nah. Hanya orang-orang bodoh. Anda nggak tahu itu ada hadisnya ya. Wih, masya Allah, madri. Mungkin itu lebih faqih dari jumhur fuqaha. Anda nggak tahu. Ya, Anda tidak tahu. Ya mungkin masalah khilafiyah. Jelas masalahnya khilafiyah. Yang mengusap wajah itu masalah khilafiyah. Ya, yang melarang pasti punya dalilnya. Yang mengatakan sunnah juga punya
dalilnya hasil. Mana yang benar saya tidak tahu. Saya nggak punya kapasitas untuk mengatakan mana yang benar. Tapi saya kira Imam Ahmad punya kapasitas untuk mengatakan yang lebih dekat dengan kebenaran adalah pendapat yang ini. Saya kira Imam Ahmad lebih tahu dan jumhur fuqaha. Seperti itu sederhananya ya. Jadi kalau kita mendebatkan masalah khilafiyah sampai rinci, sing bener kudu kiye, nggak bisa. Dan itu adalah kaidahnya para ulama salaf, la inkar fil masail al-ijtihadiyah, tidak boleh mengingkari berlebihan dalam masalah yang ijtihadiyah. Kita harus terima dengan lapang dada bahwasanya memang masalahnya khilaf. Sejak zaman para sahabat masalah khilafiyah sudah ada. Nabi SAW masih hidup, walam yu'annif ala ta'ifah, dan Nabi tidak mengatakan sing benar ini yang sebenarnya sesuai dengan sunnah kamu, enggak. Yaitu hadis tentang apa? Salat asar inda Bani Quraidah ya. La tusallil asar illa inda Bani Quraidah. Jangan kalian salat asar kecuali sudah di perkampungan Bani Quraidah. Para sahabat berbeda pendapat karena di tengah jalan belum nyampe Bani Quraidah, waktu maghrib sudah dekat. Sebagian sahabat berpegang pada zahir hadis, Nabi bilang sholat asarnya di Bani Quraidah, meskipun waktunya habis ya tetap di Bani Quraidah, karena Nabi bilangnya begitu. Sebagian enggak. Kenapa? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqut. Yang dimaksud Nabi kita segera nyampe. Kalau nyampe sholat asar, kalau nggak nyampe sholat asar sekarang sebelum waktunya masuk ke sholat khilafiyah. Khilafiyah bukan? Yang benar yang mana? Nabi nggak mengatakan yang benar kamu, yang benar kamu. Nggak satu pun Nabi diam terhadap kedua pendapat tersebut. Gimana? Gak ada yang mendebatkan terlalu berlebihan. Bahkan Nabi mencontohkan muamalah sikap seorang mukmin terhadap masalah khilafiyah yang memiliki dalil masing-masing kuat. Maka kita silahkan cenderung kepada salah satu, tentu dengan petunjuk ulama mujtahid yang mampu menentukan mana yang lebih kuat. Tapi untuk mengingkari secara berlebihan tidak boleh. Ya, itu sunnah Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam adalah tidak mengingkari secara berlebihan perkara yang khilaf. Itu contoh real perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pendapat nggak akan ada selesainya, kunut subuh nggak ada selesainya, masing-masing akan punya dalilnya, debatnya sampai habis. Dan itu yang saya lakukan sampai saya merasa saya tersesat ya masalah itu. Ketika khilafiyah saya perdalam terlalu jauh, semakin pusing. Ya, karena semakin tahu bahwa dalilnya semakin banyak dan semakin kuat. Ketika saya mempelajari mazhab Hanafi terhadap sebuah masalah, harus kembali ke kitab Hanafi ya. Bukan cuma pegang kitab Bidayatul Mujtahid kemudian bisa menyadari oh mazhab Hanafi ini, enggak. Mazhab Hanafi antum harus kembali ke Hanafi langsung ke sumber-sumbernya. Baca sendiri di sana luar biasa dalilnya, kaidahnya, usulnya tajam-tajam semua. Syafi'iyah pun sama. Semakin diperdalam semakin pusing. Karena apa? Masing-masing kuat semua Pak. Ya. Akhirnya saya memutuskan sudahlah, saya nyerah menjadi mujtahid. Mulai hari itu saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengikuti satu mazhab saja. Itu lebih mudah bagi saya pribadi yang merasa lemah, tidak mampu untuk masuk ke dalam sana. Dan ustadz-ustadz yang mengaku tidak bermazhab, saya coba ingin menantang mereka, coba sebutkan kitab mazhab yang Anda baca selain Bidayatul Mujtahid, ada enggak? Saya yakin mungkin sedikit. Bulughul Maram dia baca, tapi sedikit yang tahu Bulughul Maram itu kitab mukharonah loh sebenarnya loh. Ya, Bulughul Maram itu kitab empat mazhab, tapi nggak ada orang tahu kan? Ya, karena mereka nggak paham inti penulisannya. Antum harus buka Subulus Salam. Subulus Salam itu menjelaskan Bulughul Maram. Bulughul Maram itu menjelaskan dalil. Itu milik pemilik mazhab tertentu semua. Itu udah ada pemiliknya semua. Sudah ada yang mengatakan. Ya, dijelaskan dalam kitab Subulus Salam. Ini dalil ini itu aslinya adalah pendapat dari mazhab ini. Dalil ini pendapat mazhab ini, dalil ini. Jadi beliau Ibnu Hajar itu nulis itu bukan ini tidak taklid. Beliau menjelaskan justru dalilnya setiap mazhab. Tapi tidak semua orang tahu. Ya, hanya para ulama sebenarnya tahu, tinggal buka buku Subulus Salam juga tahu. Ya. Jadi kembali lagi masalah khilafiyah, kalau kita pertajam sulit untuk dicari mana yang paling benar. Antum tinggal ikuti, antum akan cenderung kepada mujtahid yang mana, ahli fatwa yang mana,
kemudian antum istirahat dari khilaf. Ya, silahkan cari rezeki yang banyak, berikan nafkah yang halal pada keluarga, kreatif membuka usaha-usaha baru, malah maju antum insyaallah ya. Daripada ribut masalah khilaf nggak selesai-selesai. Ya, ketemu campur khilaf mana, ketemu majelis mana khilaf mana. Arane ganti al-khilafi kok. Jadi bahan perbincangan terus ya. Sudah selesai, ente bisnisnya apa? Nyung diwarai ya. Antum hidupnya bisa naik, taraf hidupnya semakin membaik. Banyak urusan yang bisa diselesaikan. Ya. Dengan tasamuh, menerima perbedaan pendapat, antum bisa maju dalam bidang yang lain. Ya, oleh karena itu ulama Islam zaman dulu maju-maju. Kenapa? Karena dalam urusan dunia mereka taklid sudah selesai. Saya Hanafi sampai mati Hanafi, bebas. Bisa ada yang orang ngerti. Yang mau jadi mujtahid. Wong SD di negeri, SMP di negeri kan menjadi mujtahid. Quran ora apal, hadis 40 ya apal siji 30 sangat ora dihafal. Masa orang seperti saya dipaksa jadi mujtahid? Ya nggak mampu lah. Mending saya mikir lainnya manfaat buat umat mungkin. Ya, membuat robot, membuat pesawat, membuat kapal, membuat alat transportasi terbaru, aplikasi-aplikasi terbaru. Mari masing-masing lihat bakatnya. Bakatnya masak, membuat masakan terbaru, ya. Kemudian di packing dengan manfaatnya bisa lebih besar daripada mempermasalahkan masalah yang dari dulu sudah khilaf sampai akhir zaman ya tetap khilaf, nggak akan berubah. Ya. Kalau sejak zaman ulama salaf sudah khilaf, ya kemungkinan sampai akhir zaman khilaf. Ya. Tapi bukan berarti nggak boleh menjelaskan yang kita yakini benar. Boleh pada komunitas tertentu, pada jamaahnya sendiri nggak ada masalah. Tapi untuk berlebihan mengingkari orang lain lebih baik hindari. Ya, karena kita harus punya rasa menerima lapang dada terhadap masalah khilafiyah, dan itu akhlak para ulama salaf. Tirulah akhlak para ulama salaf, menerima perbedaan. Ya, tangan di bawah pusar, di atas pusar. Yang mengingkari terlalu berlebih menunjukkan dia tidak paham akhlak para ulama salaf. Jelas bukan salafi. Kalau salafi tidak akan melakukan itu, karena tahu ini ada dalilnya, itu ada dalil. Saya yakin yang ini, Anda yakin yang itu, ya sudah ma'asalamah, tetap kanca, ya, medang bareng, umumnya batir biasa, nggak ada masalah. Yang mempermasalahkan karena dia tidak salafi secara akhlak, ya, dia tidak paham bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat. Baik, ada lagi? Nggak ada, kita cukupkan ya. Iya, oke. Iya, sahih. Bisa, betul. Hasan li ghairihi itu pada asalnya semuanya lemah. Tapi lemah menurut ulama salaf itu bukan lemah menurut ulama sekarang loh. Ya, lemah menurut ulama salaf, dhaif menurut ulama salaf itu di luar sahih. Sahih syaratnya sangat tinggi. Di luar sahih itu dikatakan lemah. Maka termasuk di sana hasan, termasuk di sana munkar dan maudhu, macam-macam. Ya. Lalu yang bisa memilih-milih itu siapa? Ini termasuk dhaif yang hasan, ini termasuk dhaif yang munkar, ini dhaif yang maudhu. Ya para ulama salaf, bukan kita. Kita sulit. Kita paling cuma bisa baca, baca buku, ya, karya Al-Imam Ibnu Hajar misalnya tentang perawi-perawi hadis, ya. Semua perawi hadis tidak ditinggalkan hadisnya meskipun dia dhaif, sampai seluruh ulama hadis menolak hadisnya, ya. Jadi ketika kita mendengar ini dinukil kata Syekh Fulan, perawi ini dhaif, perawi ini lemah, itu belum tentu lemah beneran loh, ya. Contohnya saya sudah pernah sampaikan, Imam Malik melemahkan salah satu periwayatnya Bukhari, ya, karena dia orang Madinah. Imam Malik itu paling tahu periwayat ahli Madinah lebih dari ahli hadis yang lain. Kalau ada ulama ahli Madinah, maka harus rujuk kepada pendapat Imam Malik, bagaimana dia dalam meriwayatkan hadis. Ada salah satu perawi hadis yang dianggap siqah oleh seluruh ulama hadis kecuali Malik, karena Malik pernah lewat depan rumahnya. Imam Malik ya weruh perawi hadis, antum tak maca sing buku,
Ya, Imam Malik umahe be weruh. Ya, buka warung dodole apa? Weruh kabeh. Ya. Anaknya siapa, sekolah nang ndi, ibune PNS, bapaknya paham kabeh, betul. Lewat depan rumahnya mendengar musik, mendengar nyanyian. Saat itu juga Imam Malik meninggalkan seluruh hadis yang diriwayatkannya. Ulama yang lain tidak, karena ulama yang lain tidak tahu permasalahan tersebut. Jadi sederhananya tidak ada satupun perawi hadis ditinggalkan secara mutlak kecuali seluruh ulama hadis sepakat bahwasanya perawi hadis ini lemah. Ya. Maka untuk itu antum harus buka seluruh kitab para ulama berbicara tentang periwayat hadis, bukan cuma satu. Baru baca kitab satu kemudian langsung lemah berarti lemah. Kadzab berarti dusta, ini dusta. Lah menurut penulis yang lain belum tentu. Ya. Maka harus hati-hati. Itu yang bisa ulama salaf. Kalau kita terlalu jauh ilmunya bisa mungkin, tapi antum umur 7 tahun mungkin harus sudah selesai menghafal Quran. Ya. Umur 10 tahun sudah selesai paling enggak arba'in nawawiyah lah. Ya. Kemudian sudah menghafal mutun-mutun ilmiah. Hafalan hadis banyak. Sahih Bukhari antum selesaikan di usia 15 tahun. Ya, Tirmidzi 16 tahun, Ibnu Majah 17 tahun, Musnad Imam Ahmad 20 tahun. Bolehlah antum bicara tentang periwayat hadis. Kalau belum bisa seperti itu, 20 tahun isi ngelamar kerja, dawani stop mabis aja coba-cobalah. Itu bidangnya, ya, bukan bidangnya. Ya. Maka tadi pada asalnya pertanyaannya, apakah seluruh hadis dhaif jalurnya banyak bisa menjadi hasan? Bisa, ya, karena tidak semua dhaif itu munkar. Tidak semua dhaif itu munkar. Ada dhaif yang cenderung kepada hasan, yang tahu ahlinya. Adapun saya tidak paham. Ya, saya tidak menggeluti bidang tersebut, dan saya kira seluruh Indonesia pun tidak ada yang mampu menggeluti bidang tersebut. Kalaupun ada, hanya mengaku-ngaku saja, dan paling baru baca kitab tentang periwayat hadis 1 atau 2 kitab. Ya, 1 atau 2 kitab, tapi dia sudah memvonis periwayat ini lemah, di dalamnya ada fulan dan fulan, berkata Syekh fulan bahwasanya fulan dan fulan adalah lemah, hadisnya ditinggalkan. Baru 1 penulis kitab dia anggap itu hujah atas seluruh perkataan para ulama ahli hadis, dan itu kebiasaan beberapa asatidzah seperti itu. Ya, itu yang termasuk hal yang harus kita hati-hati. Tidak boleh menghukumi seorang perawi lemah sampai seluruh ahli hadis sepakat. Itu tertulis di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Salah, ya, di Al-Ba'ithul Hafiz juga Imam Ibnu Katsir tentang ilmu mustalahil hadis. Beliau menjelaskan tentang masalah itu. Enggak boleh kita menganggap perawi lemah sampai seluruh ulama ahli hadis meninggalkannya, karena dimungkinkan ulama ahli hadis menganggap dia lemah, yang lain menganggap dia kuat, ya, atau thiqah. Seperti itu, Mi. Kira-kira cukup ya, insyaallah. Ya, kalau antum belum siap mengamalkan juga nggak apa-apa kok. Ya, masalahnya khilafiyah. Antum ketemu kaum sing mengusap wajah, antum mengusap wajah. Antum ketemu kaum yang tidak mengusap wajah, antum tidak mengusap wajah. Gampang, ya kan? Yang jelas jangan mengingkari terlalu berlebihan. Dikhawatirkan itu justru menyelisihi akhlak para ulama salaf dan menimbulkan perpecahan di tubuh kaum muslimin. Ya, baik, kita cukupkan, insyaallah taala kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.